Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Trilestari dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris. NIM saya 1910231026. Di sini saya akan menjelaskan tentang kampanye anti korupsi. Yang pertama, apa sih korupsi itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi atau rasuah, bahasa Latin corruptio, dari kata kerja corrupere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, adalah tindakan penjabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Apakah kalian tahu jenis-jenis korupsi? Mari mengenal jenis-jenis korupsi yang sering dilakukan. Jenis-jenis korupsi yang pertama adalah 1. Korupsi uang negara. 2. Korupsi suap menyuap. 3. Korupsi tindakan pemerasan. 4. Korupsi penggelapan jabatan. 5. Korupsi gratifikasi. 6. Korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan. Adapun faktor yang menyebabkan orang melakukan tindakan korupsi, yang pertama adalah faktor internal, yaitu rakus, tidak puas dengan apa yang telah dicapai, selalu merasa kurang sehingga menyebabkan tindakan korupsi. Yang kedua, moral yang kurang kuat, yaitu seorang yang moralnya tidak kuat mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Yang terakhir, gaya hidup konsumtif. Perilaku hidup konsumtif yang tidak dibarengi dengan pendapatan yang cukup akan membuat seseorang melakukan tindakan korupsi. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor ekonomi, kurangnya gaji pegawai, faktor politik, instabilitas politik, faktor organisasi, kurang adanya sikap keteladanan pimpinan kepada bawahan. Yang terakhir, faktor hukum, melemahnya hukum dan buruknya perundang-undangan. Korupsi adalah hal yang konstan dalam masyarakat dan terjadi di semua peradaban. Korupsi mewujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak, baik pada ekonomi dan masyarakat luas. Berbagai penelitian maupun studi komprehensif soal dampak korupsi terhadap ekonomi dan juga masyarakat luas telah banyak dilakukan hingga saat ini. Hasilnya, korupsi jelas menimbulkan dampak negatif. Di antara penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan, adat istiadat, tradisi, dan demografi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan, dan akibatnya kualitas hidup seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan. Apa dampak korupsi? Secara ringkas, dampak masif korupsi dapat dirasakan dalam berbagai bidang antara lain dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, dampak birokrasi pemerintah,
dampak politik dan demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dampak kerusakan lingkungan. Meski studi tentang korupsi terus berjalan, namun belum ada solusi pasti dalam memberantas korupsi hingga saat ini. Sebab suatu cara menangani korupsi bisa efektif di satu negara atau di satu wilayah, tapi belum tentu berhasil di negara lain. Nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama adalah jujur. Adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan. Jujur berarti mengetahui apa yang benar, mengatakan dan melakukan yang benar. Orang yang jujur adalah orang yang dapat dipercaya, lurus hati, tidak berbohong, dan tidak melakukan kecurangan. Yang kedua adalah disiplin. Adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Disiplin berarti patuh pada aturan. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara, maupun agama. Yang selanjutnya adalah adil. Berarti tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu. Adil juga berarti perlakuan yang sama untuk semua tanpa membeda-bedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu. Selanjutnya, berani. Adalah hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Berani berarti tidak takut atau gentar. Selanjutnya, peduli. Adalah sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, kerja keras. Adalah sungguh-sungguh berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan, dan lain-lain dengan sebaik-baiknya. Kerja keras berarti pantang menyerah, terus berjuang dan berusaha. Mandiri adalah dapat berdiri sendiri. Mandiri berarti tidak tergantung pada orang lain. Mandiri juga berarti kemampuan menyelesaikan, mencari, dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Yang terakhir adalah sederhana. Sederhana adalah bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu secukupnya dan tidak berlebih-lebihan. Sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.